Saya lagi ngangkat semen, jatuh, semennya jatuhnya ke depan, bukan jatuh ke belakang. Tegak, berdiri, hidup, nah itu, enggak sama sekali. Jadi Tapi airnya keluar? keluar dikit-dikit, kadang kan keluar sendiri kalau kompol gitu. Maka saya pakai ini kadang. Nah nanti kalau misalkan pas lagi datangnya dia hidup terus, itu saya tuh malu kadang-kadang. Misalkan contoh waktu diundang sama Bang Mbak Imong, sepanjang ngomong hidup. Untunglah kamera tuh menerima ngeliatin ke sini kan. Jadi selama 2 jam saya kan wawancara sama Bang Mbak Imong, ya kan? Mbak Imong ngundang saya ke rumahnya ke podcast. Jadi selama dari pertama kali datang sampai ngomong sampai saya pulang nyampe ke rumah tuh hidup terus nah gini. Pusing nggak tuh? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masya Allah, alhamdulillah. Wah. Alhamdulillah ya Allah. Wah. Masya Allah. Waduh, ini ada Ustadz. Alhamdulillah. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, alhamdulillah ya. Setelah mungkin melihat kita satronin langsung ya, teman-teman udah pernah lihat episode saya sama Mas Adit Rumah Makan Gratis kan? Mengenai bagaimana kisah yang sangat luar biasa menginspirasi banyak orang yang sampai rumah makan gratisnya punya cabang sampai puluhan, dan kisah satronin langsung ke rumah tersebut dan ternyata rumahnya udah teman-teman lihat ya, rumah makan gratis, rumahnya aja gratis, makannya juga gratis, jadi dapat rumahnya juga gratis. Dan alhamdulillah semua yang ada di sini nih semua pemberian Allah Subhanahu Wa Taala ini, masya Allah. Kita sekarang langsung aja ngobrol nih, banyak story yang tentunya juga mungkin ingin kita gali lagi dari Mas Adit ini, banyak story-story seru dan juga menginspirasi yang insya Allah mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman semuanya. Assalamualaikum Mas Adit. Waalaikumsalam. Masya Allah. Ya ini balik lagi ini adalah masjid yang didirikan di rumah makan gratis ya. Iya. Di sini sudah ada berapa orang yang akad nikah di sini? Udah banyak. Banyak ya? Ya. Jadi ada satu di antaranya tuh tim rumah makan gratis itu, alhamdulillah dapat jodoh di rumah makan gratis. Terus dia menikah di sini. Pas mau menikah itu dia tidak punya uang, tidak punya mahar dan lain-lain, tidak punya gitu. Karena di rumah makan gratis ini kan tim relawan itu kan tidak dapat gaji. Dapatnya itu kalau misalkan ada sedekah dari orang, misalkan titipan orang, nih Mas Adit, yang ini buat sedekah, yang ini buat relawan, sumpah gitu kan. Nah itu kita sisihkan. Insya Allah kita amanah, itu langsung kita kasih setiap hari Jumat. Masya Allah. Nah, dan itu jumlahnya juga nggak tentu ya, Insya Allah cukup lah Insya Allah. Gitu. Lagi banyak, lagi ada rezekinya. Kalau lagi nggak ada ya segitu-gitu aja, pas-pasan aja buat makan gitu kan. Tapi kalau mau akad di sini, apa namanya, gratis beneran juga? Maksudnya nggak ada biaya apa-apa? Nggak ada, itu kan kita nyiapin ustadz, ada ustadznya yang insya Allah bantu membimbing menikah secara gratis. Terus kita nanti siapin lah makanan ala kadar yang ada di rumah makan gratis itu gitu kan. Terus ada tempatnya juga gratis. Tapi kalau untuk mahar itu kan kewajiban sang pengantin. Karena syarat sah nikah itu kan ada 3 kan. Ada mahar, ada wali, ada saksi. Kalau nggak ada mahar, nggak ada wali, nggak ada saksi, jangan-jangan nggak ada calonnya. Nah, nggak ada calonnya juga, jangan-jangan gitu. Waduh. Nah. Jadi teman-teman kalau mau nikah di sini nih gratis, semua serba gratis ya. Cuma jodoh bawa sendiri. Harus ada calonnya, kalau nggak ada calonnya. Calon mau nikah sama siapa? Ya teman-teman, saya belum menikah-nikah nih, kesini deh. Tapi jodohnya sekalian, gak disediain di sini. Ustadz disediain, jodohnya emang enggak gitu ya. Ini ngomongin jodoh, ngomongin kehidupan rumah tangga. Ini kan yang menarik banyak apa namanya viewers adalah kisah dari Mas Adit dulu ketika ya di awal banyak apa namanya cobaan dan kemudian bisa bertabah gitu ya untuk menjalankannya, dan Allah berikan banyak bukti gitu ya, alhamdulillah. Dan yang salah satu yang paling apa namanya berkesan itu ketika ada kalimat itu, hidup deh gitu kan. Itu tuh, deh hidup deh gitu. Nah itu yang mungkin kalau yang penonton ini kisahnya dulu beliau apa bisa dibilang mungkin mandul itu ya. Ya, saya tuh diponis sama dokter mandul. Gara-gara kecelakaan, saya kerja bangunan, terus jatuh. Saya lagi ngangkat semen, jatuh, semennya jatuhnya ke depan, bukan jatuh ke belakang. Saya temental ke belakang itu, keplesetnya ke belakang begini. Jadi semennya ke depan, kena perut, terus ususnya turun ke bawah. Turun berok kata orang kan, harus diurut. Nah waktu itu tuh nggak punya duit buat operasi, jadi cuma sekedar ala kadar aja urut sama herbal gitu. Kita sama Budi. Nah terus akhirnya saya tuh ngerasain nggak hidup, terus
itu udah jaraknya udah dekat sekali mau nikah. Saya nikah aja udah nikah, saya nggak ngomong. Jadi bukan cuma mandul tapi impotensi juga berarti saat itu ya? Kan nggak bisa bangun kan berarti? Nggak hidup sama sekali. Jadi walaupun kencing juga, mohon maaf, walaupun buang air kecil juga, jadi nggak ngerasain tegak berdiri hidup, nah nggak sama sekali. Jadi tapi airnya keluar dikit-dikit. Kadang kan keluar sendiri kalau kompol gitu. Makanya saya pakai ini kadang. Terkencing di celana jadinya. Iya, jadi nggak normal. Jadi kalau nganceng itu nggak sama sekali, nggak ngerasain sama sekali. Jadi kalau buatan madu itu bingung juga saya itu kan mau dimasukin kayak gimana caranya masukin gitu. Kalau pakai tangan zolim saya, dosa besar. Waktu itu kan sempat berapa lama tuh nggak ini ya nggak sejak nikah nggak hubungan berapa lama tuh? 3 bulan saya tuh. 3 bulan ya? Nggak berhubungan gitu kan, udah hidup kan, karena udah hidup. Nah terus begitu pas saya tidur, saya tuh mimpi kan, mimpi kok nggak ada pohon, nggak ada rumah, nggak ada apa-apa, pasir semua, padang pasir gitu. Ketakutan saya nih, sungai nggak ada, laut nggak ada, pasir semua. Jadi ngelihat kanan, depan, belakang, kanan, kiri itu pasir semua, di atas langit. Mulai merinding, mulai ketakutan, lari saya sekencang mungkin. Saya lari, sekencang mungkin lari, karena ketakutan, akhirnya saya jatuh. Nah begitu pas saya jatuh, terasa banget sakit. Pas di posisi jatuh itu cuman pasir-pasir. Tapi pas segitu saya jatuh tuh, saya terbangun gitu kan. Ternyata mimpi. Ada mainan terbuat dari kayu, kena perut saya nih. Sakit juga tuh, jatuh dari kasur, kena mainan kayu, terus kena perut saya. Nah begitu merasa sakit di perut itu, terus rasanya kayak mau buang air kecil. Saya langsung ke kamar mandi. Begitu saya ke kamar mandi buang air kecil, saya pegang-pegang, kok hidup gitu kan. Saya pegang-pegang, mimpi nak ini? Saya beraup dulu, saya pegang lagi, hidup. Nggak mati, hidup. Udah selesai buang air kecil juga masih hidup, masih kenceng gitu kan. Saya teriak, Dek hidup Dek. Apanya hidup? Ini hidup. Apanya yang hidup? Ini nih, hidup. Saya bilang. Terus akhirnya begitu lihat istri, hidup. Katanya gitu, langsung nggak lama kemudian langsung siap-siap ke hotel kami. Nyari hotel, langsung bulan madu. Kenapa nggak di rumah tuh? Nah itu nggak normal, sampai sekarang tuh nggak normal punya saya tuh. Jadi kadang-kadang hidup nih, hidup terus. Karena saya malu kan gitu. Lah, enggak maksudnya kan kalau biasanya kalau orang tuh ketika akan berhubungan baru hidup ya kan. Ini maksudnya nggak teratur gitu. Enggak. Jadi misalkan gini, lagi hidup nih, berhubungan, keluar misalnya kan, tetap aja hidup. Kayak orang minum ini dong. Kayak orang minum obat kuat Ya, gitu. obat Nah, kuat iya gitu. itu benar. Persis sama kayak itu posisinya tuh kan hidup. Kadang-kadang kan gini. Berapa lama itu bisa hidup? Saya kan kadang jualan, kadang diundang ini meeting gitu kan, kayak diundang wawancara. Makanya saya suka begini itu nutupin, malu saya. Jadi hidup terus. Lagi sholatnya kayak hidup. Nah, gitu. Nah, tapi kalau yang pas mati itu dia sampai sebulan nih saya punya masalah nih. Lagi punya masalah besar nih. Gitu. Paling lama mati berapa lama? Sebulan. Pernah. Sebulan. Paling lama hidup berapa lama? Ya bisa berjam-jam hidup terus. Kadang-kadang mati sendiri gitu. Nah. Oh, setelah berapa jam? Nggak pernah sampai bulanan kan? Hidup terus? Ya nih, pernah nih. Setelah berhubungan nih, hidup terus. Sudah dicuci, sudah tidur aja saya tidur. Nah, tapi pas bangun tidur udah mati. Kalau pakai gamis nggak kelihatan kan? Nah, gitu. Ya makanya saya suka pakai celana yang gebor-gebor. Kayak gini, baju yang besar-besar. Oh, jadi suka hidup sendiri gitu? Hidup sendiri. Ya Allah. Nah, pas lagi hidup itu hidup terus dia. Kalau pas mati. Nah ini 3 bulan ini, 3 minggu. 3 minggu ini hampir sebulan ini. Mati terus, nggak hidup. Sekarang posisi lagi mati? Mati. Kacau nih. Lagi mati nih. Ini kayak Hulk ya. Kan kalau lagi hidup banget susah, tapi kalau lagi mati diminta bangun nggak bangun-bangun. Tapi saya nggak pernah minum obat apa enggak. Nggak pernah? Takut juga saya jadi ini. Kadang-kadang dulu pernah, waktu saya punya anak 2, itu kan mati selama sebulan. Selama sebulan dia mati. Nah terus saya banyak aktivitas, kecapean, terus suka begadang. Hidup sendiri. Nggak ada hujan, nggak ada angin, nggak Tiba-tiba hidup sendiri. Tiba-tiba hidup sendiri. Nah begitu hidup sendiri dah normal gitu kan, normal. Nah nanti kalau misalkan pas lagi datangnya dia hidup terus, itu saya tuh malu kadang-kadang. Misalkan contoh waktu diundang sama Bang Mbak Imong, sepanjang ngomong hidup. Untunglah kamera itu ngeliatin ke sini kan. Jadi selama 2 jam saya kan wawancara sama Bang Mbak Imong, ya kan? Mbak Imong ngundang saya ke rumahnya ke podcast. Jadi selama
dari pertama kali datang sampai ngomong sampai saya pulang nyampe ke rumah tuh hidup terus nah gini. Pusing nggak tuh? Ya nutupin aja malu gitu. Pusing tuh enggak. Paling lama berapa lama? Paling lama? Kan 3 jam, 5 Oh, 3 jam. jam jaman kan, bukan harian kan, nggak Iya, pernah tapi- sehari kan? Yap, 5 jam. Hidup. Jadi hidupnya tuh hidup tuh. Jadi ini, hidup nih misalkan. Nggak mati-mati itu kan. Udah ditutup-tutup dan ini digini-giniin udah di. Nggak mati-mati tetap aja diganjel-ganjel. Nah, gawat. Kadang hidup terus gitu nah gitu. Kadang mati. Mati terus. Kalau mati tidur lama banget dia tidur gitu. Kadang-kadang normal gitu. Jadi nggak teratur gitu jadinya. Oh, jadi kadang hidup kalau orang udah mati dia hidup terus ya. Iya. Gitu. Lagi pengen disuruh mati dia masih hidup. Tapi posisi sekarang lagi posisi mati. Mati. 3 minggu. 3 minggu. Sekali mati 3 minggu. Sampai beli obat saya. Oh iya. Kali ini beli obat akhirnya. Beli obat. Jadi teman saya jualan obat. Jualan obat oles lah gitu kan. Heeh. Dia oles-oles katanya nanti hidup katanya gitu. Nah, begitu saya oles gitu kan, rasanya panas-panas gitu. Terus kayak nggak ada rasa. Jadi kalau dipegang-pegang itu malah mati rasa. Malah tambah ada hidup. Nah, jadi dari situ saya nggak mau lagi. Oh. Dioles-oles jangan lagi gitu. Ya. Terus pernah juga berusaha pengen gitu, ada rasa kepingin, tapi dengan kondisi ini nggak hidup. Saya usaha lah ikhtiar ya kan. Saya ke toko jamu, terus saya minum jamu. Mata saya merah, wajah saya memar itu kayak wah, kepala saya puyeng. Diundang sama Pak Lurah. Diundang sama Pak Lurah rapat kampung. Ya. Jadi kita kan kadang-kadang ada rapat musyawarah mupakot di warga kampung gitu kan. Saya selama rapat itu nggak bisa ngomong sama sekali, diem aja. Habis minum jamu obat kuat itu kan itu ininya ada hidup mati. Posisinya mati, nggak hidup sama sekali. Begitu sudah selesai rapat juga saya kayak orang bodoh gitu kan, diem, puyeng, kepala saya puyeng gitu kan, mata saya merah. Terus saya pulang nyampe ke rumah, bukannya berhubungan sama istri, malah saya tidur. Puyeng kepala saya. Sampai besok paginya masih puyeng, siangnya masih puyeng. Ini juga tak hidup-hidup. Sudah minum obat padahal, sudah minum jamu. 25.000 saya ngeluarin duit. Aduh. Minum jamu, wah nyesel. Bener. Tapi ya bener, kayak ada yang ganjel gitu ya. Iya. Tapi walaupun begitu kan beliau sudah pernah merasakan hidup yang mati yang tahunan, akhirnya dikasih hidup juga. Hidup, Buktinya udah punya Anak. 3 Tapi anak. top chair. Top Kalau chair. hidup itu top chair dia. Kalau Hamil, istri saya hamil terus nah. bener. Anak 3 sekarang ini, Anak alhamdulillah. 3 tuh kan membuktikan sebenarnya isinya sama top chair ya kan. tinggal casingnya aja belum bisa dikontrol. Kapan hidup, kapan mati gitu. Ya teman-teman ya, jadi kalau nonton mungkin teman-teman mau ngecek ya, mungkin lihat YouTube-nya Baim, posisi tangannya Mas Adit begitu tuh berarti ya. Tapi hikmah apa nih Mas Adit yang bisa diambil sama Mas Adit nih? Ya, dulu dikasih lama banget mati, tiba-tiba ada keajaiban hidup, dikasih 3 anak, tuh kemudian nih ya mati hidup gitu. Hikmah apa ini? Hikmahnya gratis. Apa tuh? Jadi kita hidup di dunia ini aja gratis. Nanti mati pun gratis. Yang mau mati gratis, nggak bayar. Mati bayar gratis. Hidup gratis. Yang hidup gratis, nggak bayar. Bayar sama siapa? Kita dihidupkan sama Allah, dimatikan sama Allah. Iya. Dikasih rezeki sama Allah. Allah yang ngasih rezeki. Kalau orang bilang persalinan gitu bayar segala macam. Beda. Itu kan administrasi rumah sakit, Hmm. jasa rumah sakit untuk mengeluarkan. Hmm. Itu lahir, bukan Lahir, hidup. bukan hidup. Ya. Kalau hidup itu gratis. Hidup gratis, mati gratis. Dunia ini gratis, ciptaan Allah. Pohon kok bisa tumbuh, bisa hidup gitu? Ya gratis, nggak bayar. Iya. Dia hidupnya itu gratis. Gitu. Harga pohonnya berbayar. Itu beda lagi, muamalah. Nah itu, muamalah. Misalkan saya punya pohon, ada yang tertarik nih, ada yang mau beli pohon saya, seumpama. Nah itu. Kalau hidup pohon ini ditanya ke saya, gratis, nggak bayar. Nanam biji, hidup sendiri. Itu udah haknya dia dari Allah gitu ya langsung. Iya, antara dia sama Allah langsung gratis, nggak bayar. Manusia juga sama. Jadi manusia itu hidup ke dunia ini gratis. Ya. Nah, akan tetapi manusia itu baru lahir ditolong orang. Ketika meninggal dunia ditolong orang. Ya semasa hidup kalau tidak nolong orang, ya, apa kata malaikat? Benar. Makanya Keterlaluan. kemudian ada rumah makan gratis karena semua Gratis. diberikan gratis. Nggak bayar. Termasuk Mas Adit ini banyak dapat hikmah gratis juga dalam hidupnya dia ya kan. Kayak rumah ini dapat juga gratis, ya kan? Iya. Kemudian segala keperluan di sini juga dikasih orang semua gratis. Dapat anak gratis.
Anak, jangankan rezeki berupa uang yang kita khawatir kadang-kadang orang tidak punya duit itu kan, puyeng kepalanya pusing ya, galau tidak punya duit ya kan. Saya bilang gini, jangankan duit, anak aja, ya kan. Saya dapat anak tuh gratis, tidak bayar sama sekali. Anak lo bayangin coba, keliling dunia lah kalau orang mandul itu keliling lah dunia. Cari dokter-dokter yang hebat-hebat segala macam, tidak bakalan. Kalau Allah baru kehendak. Iya. Kalau bisa dibayar semua orang jutawan banyak yang pengen bayar ya punya anak ya. Miliaran sampai gitu. Udah pakai tabung juga, bayi tabung gitu. Nggak hidup juga. Nggak berhasil, nggak sukses. Nah, jadi kita tuh harus berpikirnya tuh ya ini dengan cerdas gitu. Jangan melihat dari nominal. Iya. Ada juga seorang pemulung di rumah makan gratis ini, pemulung datang ngasih ini garam yang sasetan itu yang harga 3.000 itu, yang kecil bukan yang besar, yang harga 3.000 di pasar itu, mau pakai kantong kresek. Saya cari-cari mana pemulung itu, kok nggak nyumbang lagi, kemana lah pemulung itu. Setahun kemudian saya lihat dia kan, saya ingat betul wajahnya kan itu, pakai motor NMAX.